Maka 4 hormon kebahagiaan dan cara mendapatkannya. Jadi kalau kita gembira ya, itu firman Tuhan ya dan amin. Ada obat yang manjur ya. Maka kalau kita gembira, bahagia, itu di sini dikatakan pertama kita dapat dopamin atau hormon perasaan baik ya. Kalau hormon perasaan baik itu kita dapatnya lewat makan enak, tidur cukup, jangan kebanyakan begadang ya. Tetap mesti ada olahraga. Itu katanya orang tua. Kelemahan dimulai dari mana? Dari mana? Dari kaki. Dari kaki. Karena kalau kakinya malah lemah, atasnya malah lemah. Jadi kalau di sofa terus ya, nggak mau jalan, males, itu lama-lama menurun. Jadi kaki itu mesti dilatih terus. Kalau kakinya kuat, itu atasnya juga bisa jadi kuat. Dan kalau sakit tulang, apa katanya? Semangatnya barangkali patah. Jadi kita minta asa semangat baru dari Tuhan. Dan meditasi. Nah yang ini endorfin sebelah kanan ya. Dikenal sebagai pereda nyeri alami tubuh. Ya. Yaitu tertawa. Dan Paus berkata, baksos yang paling murah meriah adalah apa? Senyum. Ya, senyum. Waktu itu ada Monsinyur Anton dari Bandung sama Vikjennya lagi nunggu pesawat di airport. Terus Monsinyur bilang, kok orang yang lalu lalang mukanya pada susah semua ya? Mukanya susah. Dan Paus berkata, masa prapaskah berapa hari? 40 hari. Nah, lebih banyak masa prapaskah atau yang lain, masa lainnya? Masa lainnya. Tapi banyak katanya Paus, itu muka orang kalau ke gereja, prapaskah terus mukanya. Enggak, jarang yang mukanya paskah. Kebangkitan. Kenapa muka prapaskah terus? Di entertain yang susah-susah. Maunya dibawa happy aja. Supaya muka kita itu bukan muka prapaskah, tapi muka pasca kebangkitan. Muka pasca. Ini lagi pada pakai masker sih, jadi nggak bisa cek nih muka pasca apa muka prapaskah. Mukanya pasca. Soalnya kalau muka prapaskah biar make upnya kayak apa aja, terasa tuh prapaskahnya. Tapi kalau mukanya pasca, itu nggak pakai make up juga ada glowing, ada sinar kemuliaan Tuhan. Jadi endorfin dikenal sebagai pereda nyeri alami tubuh. Jadi itu kalau hati yang gembira atau bahagia. Dan kebahagiaan itu tadi bukan bergantung pada siapa-siapa, tapi pada Tuhan. Pada Tuhan. Pada Tuhan. Dialah sumber gembira kita. Allah sumber gembira kita. Kita tertawa. Jadi kita sering-sering deh kalau sama temen gitu ya, sama keluarga. Kita tertawa. Kita nggak apa-apalah. Tapi jangan tertawa sendiri terus-terusan nanti. Nanti lain lagi kan. Tapi biarlah kita sering-sering cerita yang daripada kita ngegosipin kejelekan orang ya kan. Daripada kita julid, kita gibah, kita apa. Coba kita cerita yang seneng-seneng, yang gembira-gembira. Pengalaman-pengalaman dulu yang lucu-lucu, yang senang-senang. Makan coklat, ternyata makan coklat juga bagus ya. Nonton film, jangan nonton film horor atau drama yang sedih-sedih terus. Tapi nontonlah true story yang menggembirakan. Dan juga ada serotonin berperan mengelola suasana hati katanya. Yaitu berjemur di bawah sinar matahari, melihat pemandangan alam, jalan-jalan, berdoa dan beribadah. Kalau saya lagi susah nih, saya keluar. Kalau kita di kamar udah susah di kamar terus tambah sumpek. Lebih baik kita keluar, memandang. Kalau saya suka memandang langit luas. Waduh, luar biasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Jadi hati kita jadi luas. Ya, kalau Tuhan yang menciptakan ini aja, Tuhan mengaturnya luar biasa. Pasti Tuhan juga dapat menolong hidup saya. Kalau Tuhan dapat
memanggul dunia yang besar ini, dia juga pasti dapat memikul aku dan semua persoalan-persoalanku. Ini nanti saya kirim deh, udah saya kirim sih, nanti bisa di WA kalau perlu kan supaya dapat detailnya. Dan juga oksitosin disebutkan hormon cinta, berpelukan mungkin sama cucu gitu kan. Berbagi cerita, main dengan hewan peliharaan, dan terakhir melakukan kebaikan. Rupanya kalau kita melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan itu bukan hanya untuk orang itu. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, kita pun mendapat hormon oksitosin, mendapatkan hormon cinta. Kadang-kadang kita udah buat baik, itu orang nggak bales. Untuk saya, yang penting saya buat baik. Karena ada kebaikan untuk saya ketika saya buat baik. Dia mau balas atau nggak balas, terserah aja. Seperti Tuhan selalu melakukan kebaikan bagi kita, memberi matahari yang sama kepada orang baik sama orang jahat. Jadi kalau nggak dibalas, kan ada tuh di WA. Nggak pernah mau balas di grup. Cuma mau terima, nggak pernah. Saya berpikir, biarin deh, saya mau seperti contohnya Tuhan, seperti matahari, selalu memberikan yang baik-baik aja. Mau dibalas, nggak dibalas, urusan dia. Yang penting kita happy saja. Kita happy saja, ya. Karena ketika kita berbuat kebaikan, itu ada hormon cinta yang memberi kebahagiaan kepada kita. Puji Tuhan. Kita teruskan di ayat berikutnya. Mazmur 37 ayat 5, kita baca bersama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kadang ada orang kan, bu, aduh saya masalah begini, masalah begitu. Biasalah kalau hamba Tuhan nasihatnya apa? Udah serahkanlah pada Tuhan, serahkan aja pada Tuhan. Nanti dia datang lagi. Udah bu, saya udah serahkan pada Tuhan tapi gak bisa tidur. Tetap gak bisa tidur padahal saya udah serahkan. Ternyata gak cukup cuma serahkan. Tapi mesti dua hal. Ya. Pertama serahkan seluruh hidup kita dan semua permasalahannya. Kedua, percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup menolong anak kita. Allah sanggup menolong cucu kita. Kadang-kadang kita mau jadi juru selamat. Kita jadi stres. Padahal kita bukan juru selamat. Yang juru selamat siapa? Hanya Yesus juru selamat. Jadi jangan coba-coba jadi juru selamat. Nggak kuat. Karena memang kita bukan juru selamat. Bagian kita serahkan hidup kita dan semua permasalahannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar, Allah sanggup menolong, Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup memulihkan. Dia selama-lamanya sanggup. Maka kalau kita serahkan dan kita percaya, janji Tuhan adalah dan ia akan bertindak. Dia akan bertindak. Maka syarat Allah bertindak. Membela hidup kita, membela keluarga kita, menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya adalah berserah dan percaya. Maka dia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Gak usah kita bela-bela diri gimana, kita cukup berbuat baik, berlaku setia, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Gak usah over membela diri. Kadang-kadang membela diri atau klarifikasi itu gak perlu. Kadang-kadang gak perlu. Kadang-kadang kita enggak, saya benar, saya begini, saya bela diri. Kadang-kadang gak perlu. Karena apa? Untuk orang yang negatif dan membenci kita bela diri sampai berbusa pun, mereka percaya nggak? Percaya nggak? Kok tahu ya? Udah ngalamin kali ya.
Kayak percuma gitu. Kita bela diri pakai bukti, pakai segala, nggak percaya. Untuk apa? Jadi klarifikasi secukupnya aja, nggak usah overdosis. Dan juga sama orang-orang yang mengenal kita, yang sayang sama kita, yang percaya sama kita, dia perlu diklarifikasi nggak? Kadang-kadang enggak, karena dia tahu kok kita seperti apa. Justru puji Tuhan ketika ada masa-masa kita difitnah, diomongin yang jelek, padahal kita nggak melakukan. Kalau melakukan sih bertobat ya. Tapi kalau nggak melakukan, kita puji Tuhan. Jadi kita bisa tahu siapa teman saudara sejati, siapa yang bukan. Puji Tuhan. Saya juga pernah tuh alamin, saya difitnah. Difitnah ke pede-pede gitu kan. Ada dah pokoknya difitnah. Terus saya datang tetap diundang di PD itu dan ada sahabat saya di situ. Dia bilang, kamu tuh ngomongin gini. Tapi tuh saya nggak percaya. Karena saya kenal siapa kamu. Maka saya bilang, aduh terima kasih ya. Kalau kamu maksudnya tetap percaya dan ya karena kamu percaya sama saya berterima kasih. Jadi dalam keadaan-keadaan seperti itu kita bersyukur. Jadi tahu, dulu kita pikir dia teman kita, kalau di depan kita manis banget ya. Tiba-tiba dia berkubu dengan yang musuh atau memfitnah kita. Puji Tuhan kita jadi tahu. Dan kita jadi tahu siapa teman saudara yang sejati dan siapa yang bukan. Karena Tuhan sendiri akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7. Berdiam dirilah, kita baca bersama ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Nantikanlah dia. Gak usah marah sama orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Karena dia menipu, dia berhasil, gak usah marah kepada dia. Itu buang-buang energi saja dan mengambil kegembiraan dari hidup kita. Nantikanlah Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Nantikan Tuhan, gak usah maksa-maksa. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Maka bagian kita berjalan dalam kebenaran, berlaku setia, berbuat baik saja. Sambil menantikan Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Kita lihat Mazmur 37 kembali ayat 8. Kita baca bersama. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9. Sebab, kita baca bersama. Orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin, nantikanlah Tuhan. Dia akan melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ayat 10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Salah satu yang Tuhan tidak bisa buat adalah berdusta. Tuhan gak bisa bohong. Jadi kalau Tuhan firmankan ini, itu adalah iya dan amin. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, tetaplah kita rendah hati dan janji Tuhan kita akan mewarisi negeri, bergembira karena kesejahteraan berlimpah-limpah. Ayat yang terakhir ingin saya bagikan adalah Nehemia 8 ayat 10. Nehemia 8 ayat 10b. Kalimat kedua, janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, yaitu the joy of the Lord
is your strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan kita. Maka firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Supaya kita memancarkan wajah Paskah, bukan wajah Prapaskah, dan kita menjadi sukacita untuk lingkungan kita. Kalau kita datang, kita dapat menyebarkan sukacita, pengharapan daripada Tuhan. Dan sukacita Tuhan adalah perlindungan, adalah kekuatan, adalah kesembuhan, dan adalah kebahagiaan. Kita akan nyanyikan satu lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Maka apapun yang sedang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, kita percayakan pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, membela hidup kita, dan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Saya minta tolong untuk para pemuji membantu saya. Pemuji saja setengah suara, pemuji setengah suara, masing-masing kita berdoa. Saya merasakan ada beberapa orang tua yang terluka oleh kelakuan anak-anaknya yang tidak peduli, tidak mau berterima kasih, tidak mau memberi. Serahkan luka hati itu kepada Yesus. Biarlah kita bergembira bukan karena anak-anak, bukan karena cucu, tapi kita bergembira karena Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita. Ada juga yang kecewa dengan menantunya. Serahkan kecewa itu kepada Tuhan. Biarlah dasar gembira kita bukan manusia, tapi Tuhan saja. Engkau yang menyembuhkan kekecewaan, luka hati, karena anak, karena menantu, karena cucu Tuhan, atau karena pasangan. Ajar kami, dasar sukacita kami adalah Tuhan. Sembuhkan segala luka hati Tuhan, akibat kelakuan daripada anak, mantu, dan cucu atau pasangan. Biarlah kami mengangkat wajah kami dan memandang kepada Tuhan dan mendasari semua sukacita kami adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah kasih setianya yang abadi bagi setiap kita. Juga untuk beberapa orang yang disakiti, dimusuhi tanpa sebab, difitnah, dianggap jelek atau jahat, biarlah kami serahkan semua sakit hati. Kami tidak mau marah atau dendam kepada siapapun juga, karena kami mau bergembira, bersukacita karena Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan, untuk yang sakit di tulang-tulang Tuhan, karena suka sakit hati atau putus asa, Engkau yang pulihkan, sembuhkan tulang-tulang kami menjadi sehat dan kuat. Dan apapun penyakit yang sedang kami alami Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Kami bawa semua masalah kami kepadamu. Kami berserah kepadamu dan kami percaya Kau sanggup menolong, Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup untuk menyelamatkan kami dan seluruh keluarga. Kau sanggup bertindak memulihkan, memunculkan kebenaran kami seperti siang, seperti fajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua bunga ikut bernyanyi.